pertama cara belajar, yang kedua adalah menanggapi keluarga. Karena memang problematika yang terbanyak yang dihadapi oleh seorang mu'alaf adalah keluarga pastinya. Makanya nanti juga mungkin bisa jadi insight. Di sini ada Mbak Tita, istri dari Mas Zian yang di belakang itu ya. Kemarin kita juga berbicara tentang mu'alaf talk, dan salah satu yang kita angkat adalah bagaimana deal dengan keluarga kita ketika kita masuk Islam. Tapi nanti akan saya sampaikan prinsip-prinsipnya. Yang pertama gini, tadi barusan ada pertanyaan lagi dari Pak Andrew. Pak Edward nanya begini, Ustadz, kita nanti kan mu'alaf nih kan belum tahu nih Ustadz, kita nanti kalau lebaran kita ikut NU atau Muhammadiyah? Gitu kan? Khawatir nanti salah, katanya begitu. Jadi kalau nanti kita yang benar tuh ikut NU atau Muhammadiyah? Jawaban saya sederhana. Jawaban saya adalah kalau misalnya benar itu harus ikut NU atau ikut Muhammadiyah, berarti para sahabat salah dong. Karena di zaman sahabat belum ada NU dan belum ada Muhammadiyah. Yang bagus itu adalah ikut Islam. Hanya saja memang ikut Islam itu tidak bisa dimaknai hanya ikut Islam. Tapi ikut Islam itu berarti bermakna ikut aturan-aturan Islam. Hanya saja Allah itu ngasih kemudahan pada manusia. Allah ngasih kemudahan pada manusia, ada beberapa orang-orang yang Allah pilih lebih cerdas daripada orang-orang yang lain. Sebagaimana misalnya Ali bin Abu Thalib itu lebih cerdas daripada para sahabat yang lain. Maka Rasul katakan, Ali ini kalau aku adalah kota ilmu, maka Ali ibarat gerbangnya. Jadi kalau kalian mau nyicip ilmunya aku, kata Nabi Muhammad, kalian cicip dulu lah ilmunya Ali, karena dia kayak gerbang kotanya. Aku kota ilmu, dia adalah gerbangnya. Berarti Ali lebih cerdas daripada para sahabat yang lain. Bisa difahami ya, karena memang orang tuh beda-beda. Nah, di dalam Islam ada orang-orang yang lebih cerdas, yang mereka itu buat yang namanya kemudahan-kemudahan buat kita. Dan kadang-kadang orang-orang cerdas ini berbeda dalam menanggapi satu masalah, walaupun sama-sama pengen kebaikan. Bisa difahami sampai di sini? Contoh misalnya, NU sama Muhammadiyah sama-sama pengen buka puasa, gitu kan ya, sama-sama pengen berlebaran, betul kan ya? Tapi kadang-kadang mereka beda cara menanggapinya. Misal seperti apa? Kalau saya run terus sampai detail nanti panjang waktunya. Gampangnya gini, kalau Muhammadiyah dia berkata kita harus gunakan teknologi, karena nggak selama-lamanya mata manusia itu akurat. Tapi menurut orang-orang NU harus tetap pakai mata. Kalau mau ngelihat hilal, mau ngelihat moon conjunction itu harus tetap pakai mata. Kenapa harus pakai mata? Karena nanti ada beberapa konsekuensi fikih yang lain. Karena itu harus pakai mata. Maka berbeda antara NU dan Muhammadiyah. Maka saya pernah ditanya sama anak-anak gamers, Ustadz, boleh nggak kita puasanya ikut Muhammadiyah, tapi lebarannya ikut NU? Kira-kira boleh atau enggak? Nah, saya jawab sederhana, pastikan NU belakangan puasa dan Muhammadiyah belakangan puasa dan NU lebaran duluan. Itu kan ya. Tapi juga enggak, karena beda server. Oke, balik lagi tentang cara belajar. Berarti cara belajar kita yang paling bagus seperti apa? Cara belajar kita yang paling bagus adalah memilih guru. Karena memilih guru itu adalah bagian daripada yang sangat penting di dalam belajar. Nggak usah bicara tentang masalah Islam dulu deh. Nanti saya jelasin di dalam Islam. Di dalam tradisi Cina aja, karena Mas Andrew orang Chinese saya lihat gitu kan ya. Nah, tradisi orang Cina aja itu dulu saya pernah baca buku tentang Konfusius. Itu tentang bagaimana memilih guru dan bagaimana memilih murid. Contoh ya, dia bilang begini. Dulu ada satu muridnya namanya Yan Hui namanya. Dia nunjukin meja, dia nunjukin satu siku. Lantas kemudian sama muridnya ditunjukin siku-siku yang lain. Maka Konfusius bilang begini, kalau saya nunjukin satu siku dan murid saya nggak bisa nunjukin siku yang lain, dia nggak layak jadi murid saya. Kenapa nggak layak? Berarti dia bukan belajar sama saya, dia harus belajar sama yang lain yang lebih cocok sama dia. Karena murid itu akan mengikuti kebiasaan gurunya. Bahkan orang-orang Barat bilang bukan guru yang memilih murid, dan juga bukan murid yang memilih guru, tapi guru yang tepat akan muncul ketika seorang itu sudah menjadi murid yang tepat. Paham gak sih maksudnya? Jadi orang tuh beda-beda. Maka kita harus memilih guru dulu. Nah, memilih guru ini penting supaya kita tidak salah dalam mempelajari Islam. Nah, kadang-kadang ada yang ngakunya dokter padahal bukan dokter, ada yang ngakunya guru padahal bukan guru misalnya. Nah, kalau saya menempatkan diri saya seperti apa? Saya menempatkan diri saya hanyalah sebagai seorang pendakwah. Maka saya nggak pernah bilang saya itu ulama. Saya itu pendakwah, aktivis dakwah, tugas saya mendakwakan Islam.
Beda dengan para guru. Para guru misalnya seperti apa? Ustadz Adi itu ulama, itu guru misalnya. Ustadz Somad itu guru, itu ulama misalnya. Ataupun yang ulama-ulama besar lagi yang lain, misalnya Imam Syafi'i itu ulama besar, ulama mazhab. Nah jadi kita memilih guru dulu. Nah berarti bagi Mas Andrew seperti apa? Teman-teman di titik temu bisa memberikan pendampingan. Pendampingan itu untuk memberitahu bagaimana cara milih guru. Karena cara milih guru ini juga ada caranya juga, gitu kan ya, supaya kita tuh tepat dalam milih guru. Nah, jadi kalau belajar seperti apa? Belajar dari yang ringan-ringan dulu. Jangan pernah belajar tentang fikih dulu sebelum kita belajar akidah. Kalau misalnya fikih itu apa? Fikih itu jawaban daripada pertanyaan what and how. Sedangkan akidah jawaban dari pertanyaan why. Itu jauh berbeda. Contoh, bagaimana caranya taraweh? Itu jawabannya pasti fikih. Bagaimana caranya kita wudhu? Jawabannya fikih. Tapi kalau pertanyaan kenapa kita taraweh? Itu jawabannya akidah. It's more important. Karena why itu adalah motivasi kita, akidah kita. Sedangkan what and how itu kaifiat, how to. Bukan berarti nggak penting, tapi itu setelah kita belajar tentang akidah. Berarti cari guru yang ngajarin tentang akidah dulu. By the way, orang-orang Indonesia kalau belajar Islam, belajarnya mulai dari mana kira-kira Mas Andrew? What and how atau why? How. Orang Indonesia belajar what and how, itu problemnya. Maka banyak orang Indonesia ketika mereka subjek pelajarannya salah, mereka belajarnya what and how sebelum why, jadinya ribut. Begini atau begini? Yang mana nih? Sama. 23 rakaat atau 11 rakaat? Sama, beda. 11 sama 23 beda. Yang 23 bilang 23 bro, lebih panjang tuh lebih bagus. Yang 8 bilang, yang 11 bilang siapa bilang lebih panjang lebih bagus? Orang Rasul dulu 11, yang 23 bilang lagi, antum nggak tahu di Mekah Madinah 23, itu kan? Antum nggak tahu di mana-mana 23, itu ustaz-ustaznya 23. Yang 11 bilang enggak, tetap 11. Ujungnya mereka ribut. Padahal yang 11 benar, yang 23 benar, yang nggak benar itu juga salah. Yang nggak sholat tarawih itu juga bisa, boleh. Yang salah adalah yang ribut pas tarawih. Paham maksudnya? Itu yang nggak boleh. Karena nggak tarawih juga boleh sebenarnya, walaupun sayang gitu kan ya. Karena kalau misalnya yang nggak boleh mana, yang nggak tarawih boleh juga gitu kan ya, nggak ada masalah. Kita juga nggak boleh bilang lu nggak tarawih parah lu, nggak boleh juga gitu. Ya kita paling kita menasihati, tapi itu nggak haram gitu maksudnya. Yang haram yang ribut pas orang-orang lagi tarawih. Orang ada yang 8, orang ada 23, yang lain ribut. Dan yang parah, walaupun dia nggak dosa, yang parah adalah yang dia bilang ya udahlah kalau gitu kita kombinasikan saja. Karena gimana caranya? Kita 11 rakaat tapi dengan kecepatan 23. Nah, jadi itu cara belajar ya. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita menghadapi keluarga. Kalau saya secara pribadi, jangan pernah hilang self control. Ingat baik-baik, siapapun yang bermasalah dengan Anda, siapapun itu, ingat baik-baik, mereka pengen ambil kontrol dari diri Anda. Paham sampai di sini? Setiap orang yang lagi ribut sama Anda, atau lagi selek sama Anda, ataupun julid dengan Anda, mereka pengen ambil kontrol Anda. Paham sampai di sini? Contoh, zaman dulu kalau kita ngata-ngatain orang pakai nama siapa? Nama bapak kita. Kalau kita bilang, contoh bapak saya namanya Iwan. Iwan. Saya marah dong gitu kan ya. Bapak lu. Itu yang diharapin. Saya lost control. Berarti dalam kepala dia apa? Dalam kepala dia, oke, kamu sudah di bawah kendali saya. Kamu nggak bisa lagi ngendalin dirimu sendiri. Tahu nggak yang paling nggak enak bagi orang yang ngatain orang itu apa? Nggak respon. Dia nggak respon seperti maunya kita. Dia diam misalnya. Udah azan ya? Oh, luar biasa. Ini azan siapa nih ya? Nah, oh gladi resik ya. Nah, lalu kemudian saya nggak mau saya kehilangan self control karena itu yang dia inginkan. Maka balasan yang paling baik bagi orang-orang yang seperti tadi yang buat kita nggak enak atau misalnya dia sama kita nggak suka dan segala macam, kasih respon yang dia nggak ngarepin. Kasih respon yang dia nggak harapin. Kalau cuma diem itu biasa. Tapi kalau Anda mau yang luar biasa, kasih respon yang dia nggak harapin. Contoh misalnya dia sudah kayak gitu ribut dan segala macam, Lebaran kasihlah hampers. Ada yang perlu dia bantuan, kasih bantuan. Tapi Ustadz dia tuh ngeselin Ustadz. Ya namanya juga manusia, saya juga manusia. Saya nggak serta-merta bisa melaksanakan seperti itu. Tapi itu idealnya. Makanya yang saya kasihkan idealnya. Minimal diem. Kalaupun mau balasnya cukup begini aja. Oh jadi kayak gini agama kasih.
Oh jadi kayak gini yang kamu ajarin di agamamu. Kalau kita benar-benar kesel, bisa dipahami ya?